Prediksi 2022. Kira-kira apa yang sedang menunggu kita di sepanjang tahun ini? Banyak pendapat mengatakan bahwa akan terjadi kengerian. Prediksi paling banyak mengatakan bahwa bencana alam seperti air akan menghampiri kita. Dan selain itu saya berpendapat dan melihat penerawangan bahwa kemungkinan virus-virus yang bermutasi, saya tidak sebutkan jenis virusnya, ini akan mengubah orang menjadi orang yang kehilangan akalnya. Kehilangan akal seperti apa yang saya maksud? Mereka tidak bisa lagi membedakan mana manusia, mana hewan-hewan yang bisa atau yang masih wajar untuk makan gitu. Lebih tepatnya seperti zombie. Jadi kalau kita kilas balik, di 2013 itu rilis pertama film World War Z. Ya, di sana jelas dikatakan bahwa setelah virus ini menyebar ke seluruh dunia, tidak lama lagi kemungkinan di tahun ini, bukan untuk menakut-nakuti, tapi hanya sebagai pegangan kita saja gitu, bahwa mungkin kemungkinan besar virus yang bermutasi ini akan mengubah orang menjadi zombie. Ya, ini sebuah prediksi saya gitu ya. Lantas mengapa gitu kan? Mengapa saya bisa yakin? Karena manusia ini bukan hanya dibekali dengan akal gitu. Kita tidak hanya dibekali dengan akal, tapi juga kita dibekali dengan intuisi. Intuisi itu adalah alat yang paling canggih yang pernah dimiliki manusia gitu. Kalau Anda bilang teknologi canggih, yang menciptakan teknologi siapa? Manusia. Berarti manusia itu jauh lebih canggih sebenarnya daripada teknologi. Ya. Dan kita itu secara natural sudah dibekali itu. Namun karena di era zaman sekarang gitu, memang semua hal standarnya itu atau parameternya haruslah akal gitu, sesuatu yang bisa dibuktikan, yang ada fisiknya, yang punya data gitu. Lantas apakah kita harus mengikuti keseluruhannya? Tidak gitu. Nanti kita harus bisa menempatkan ketika kita berhadapan dengan orang yang rasional, kita pakai mode rasional gitu. Lantas ketika kita berhadapan dengan orang yang memiliki keyakinan batin yang tinggi, intuisi yang tinggi, ya kita pun harus mengikutinya gitu. Karena menggunakan akal secara keseluruhan ini kan sebuah keterpaksaan gitu. Karena budaya-budaya dari barat yang masuk, akhirnya kita harus bernegosiasi gitu kan. Kita bekerja dalam sistem, salah satu contoh seperti komputer gitu kan. Kita harus bekerja dengan sistem komputer, dan itu harus rasional, harus akal, semua manajemennya harus terstruktur ya. Jadi artinya itu tidak menjadi alasan untuk menghilangkan
kecanggihan supernatural kita, yaitu intuisi gitu. Cuman intuisi ini kan hanya saja saking terlalu canggihnya sampai kita cenderung ragu pada diri sendiri gitu. Dan itu menurut saya sebuah kekeliruan, bahwa sesuatu yang paling hebat gitu, sesuatu yang already inside, sudah ada jauh sebelum kita lahir gitu, kita dibekali itu, dan perlahan-lahan kita sendiri yang membuat itu tumpul gitu kan. Jadi artinya pengamatan saya gitu ya, intuisi saya berkata bahwa di tahun ini wabah ini akan menjadi sangat mengerikan. Jadi ini baru permulaan gitu. Kenapa permulaan kita amati? Itu 19 di tahun ganjil itu selalu permulaan, dan di tahun genap kita merasakan imbasnya habis-habisan. Di tahun ganjil kita merasakan semua keluh-keluh kesah, semua segala macam bencana, dan di tahun genap itu justru puncaknya gitu. Jadi dia semacam pasang-pasangan dari ganjil, permulaan, genap, klimaksnya gitu. Makanya saya bilang kita harus tetap waspada gitu. Waspada dalam artian apa? Jangan hilangkan atau jangan tumpulkan intuisi kita, terlebih kita budaya timur gitu kan. Budaya timur itu orang yang cenderung memiliki intuisi yang tinggi gitu. Dia bisa menerawang. Jadi ada sebuah istilah menarik gitu yang disebut dengan Cassandra kompleks. Cassandra kompleks ini adalah kemampuan seseorang yang bisa membaca masa depan, ya sekaligus ia dikutuk tidak ada yang percaya dengan dia gitu. Ya, saya melihat hampir rata-rata orang Indonesia terlebih gitu ya. Kita ini kan dulu adalah Hindu gitu. Kita adalah sejarah Hindu. Kita semua ini nenek moyang kita ini adalah Hindu gitu. Yang mana kita sangat dekat dengan alam. Kita sangat dekat dengan alam, itu sejarah kita gitu kan. Dari kerajaan Majapahit yang sangat besar gitu. Artinya bahwa darah yang mengalir pada jiwa kita saat ini itu ada terpercik peninggalan para leluhur kita, dan kita harus bangga dengan itu. Kenapa? Karena kita itu sesuatu yang nggak dimiliki oleh orang selain kita. Kita harus bangga dengan keris-keris, keyakinan-keyakinan, intuisi gitu yang ada pada leluhur-leluhur kita gitu kan. Mata batin mereka yang sangat tajam gitu. Seni berpuisi yang bisa apa namanya? Bisa menembus ke dalam kalbi, ke dalam jiwa kita, ke dalam kalbu kita gitu. Jadi saya mau bilang bahwa di tahun ini kita semua punya problem yang sama, punya nasib yang sama gitu. Orang-orang akan bermutasi jauh lebih mengerikan, jauh lebih ganas, dan kita tidak bisa pungkiri itu gitu.
karena memang minusnya saat kita menggunakan akal gitu ya, saat kita menggunakan akal secara rasional gitu, kita kehilangan sisi kecemasan. Padahal kecemasan itu kan instinktif. Jadi kalau mau dibilang manusia adalah manusia, tidak. Dalam diri kita ada sisi hewani gitu. Sisi survive, bertahan hidup. Sisi kecemasan gitu kan. Sisi untuk memakan daging gitu. Kita punya taring. Ya, kita punya taring. Artinya ada sisi hewani dalam diri kita gitu kan. Yang mana kita nggak bisa pungkiri itu. Makanya intuisi seperti sifat instinktif, spontanitas, ya, marah, itu menandakan bahwa memang ada sifat hewaniah dalam diri kita yang sebenarnya itu bekal kepada kita gitu, bahwa ketika kita hidup di dunia ini gitu ya, di bumi ini, banyak hal-hal yang terkadang benar seperti apa yang kita rasakan. Ya, jadi kalau mau dibilang bahwa perempuan saja yang punya perasaan yang tinggi, enggak. Itu kan karena budaya demokrasi gitu kan. Ada sebuah tatanan sistem yang dimana laki-laki harus menjadi pemimpin, harus cenderung menggunakan akalnya gitu. Tapi laki-laki juga manusia, dia bisa menangis gitu kan. Jadi saya mau kesampingkan dulu itu gitu. Yang saya mau kesampingkan, yang mau saya bahas, maksudnya adalah we are human. Kita adalah manusia yang mana kita tidak bisa dibandingkan dengan hal-hal yang lain gitu. Hal-hal yang lain seperti apa? Seperti contoh bahwa kita ini netral, kita ini bijaksana. Tidak seperti itu, sepenuhnya tidak seperti itu. Kita ini, menurut saya, ya kita dikatakan we are human supaya kita nggak bingung gitu kan. Kita punya satu kesepakatan yang universal gitu, bahwa kita adalah human. Kita adalah manusia. Manusia seperti apa ya? Seperti yang kita lihat gitu. What you see, what you get. Apa yang kita lihat, itulah yang kita rasakan, yang kita dapatkan itu. Dan lanjut, selesai masalah tentang bahwa pembahasan bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat memiliki intuisi yang tinggi, dan manusia itu adalah makhluk yang rasional. Ya, manusia itu makhluk yang memiliki intuisi yang tinggi juga, iya. Jadi mana yang lebih dominan? Sebenarnya akal ini digunakan, dia seperti matematik akal ini. Jadi harus ada kepastian di sana. Itu kalau kita mau menggunakan akal. Ya. Jadi contohnya begini. Kenapa apa itu rasional? Kalau saya punya uang 2000 gitu kan, saya berikan 1000 pada orang lain, maka uang saya ini
tinggal 1000. Kan begitu sederhananya seperti itu. Jadi akal ini selalu kalkulasi, hitungannya selalu kalkulatif di situ. Namun di dalam hidup yang dinamis, unpredictable gitu ya, tidak bisa kita tebak, maka kita dibekali dengan intuisi gitu. Bahwa seperti saat kita menggunakan akal gitu kan, kita mencari ini mana ya, kok saya seperti ini. Tapi ketika kita tidak memikirkan, justru semuanya akan lebih mudah. Jadi paham ya, dalam dunia realitas, dunia fisik yang kita sama-sama lihat gitu ya, sama-sama amati, bahwasanya akal menjadi standar gitu. Oke, itu satu hal. Intuisi itu lain hal gitu. Intuisi ini adalah the leader, menjadi pemimpin sebenarnya gitu, menjadi pemimpin dalam melihat apa yang akan terjadi. Makanya saya bilang bahwa sebenarnya setiap manusia itu punya apa ya namanya, punya talent untuk melihat masa depan. Namun seringkali kita ragu karena apa? Karena kita mencoba mendiskusikan ini dengan orang lain. Nah itu permasalahannya, sehingga nggak akan ada yang percaya gitu. Karena sama halnya ketika orang tiba-tiba dia prediksi bahwa wah sebentar lagi akan ada bencana alam. Jadi maksudnya gini, kita respon kita terhadap orang itu, atau cara kita berkomunikasi dengan orang adalah dengan akal gitu. Tapi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu dengan orang lain, kita menggunakan intuisi. Ya, jadi harus dipahami ya. Kita ke orang, artinya saya ketika saya berbicara dengan lawan bicara saya menggunakan intuisi. Tapi ketika dia berbicara dan merespon balik, saya menggunakan akal. Nah, jadi sini ada semacam silang. Ada komunikasi silang di sini. Intuisi saya itu mempengaruhi, artinya intuisi saya ini yang targetnya itu ke akal dia, bukan targetnya. Maksud saya ketika saya mempunyai sesuatu yang ingin melihat masa depan, orang akan menangkap dengan akal. Nah di sana sering terjadi masalah, kita dikatakan tidak masuk akal, gila ya, karena memang mereka menanggisnya dengan akal. Sama seperti saat mereka ingin menyampaikan pesan mereka juga, kita akan meresponnya juga dengan akal gitu. Jadi ya maksud saya ketika Anda ingin berbicara tentang apa yang Anda yakini keluar, ya pasti nggak akan ada yang percaya. Itu satu poin, karena orang akan menangkis dengan akal. Karena tadi di dalam diri manusia ini ada sifat alamiah, yaitu survive, bertahan dari segala serangan yang ada di luar dari diri dia. Nah setelah saya sering mengamati gitu kan, jadi akhir-akhir kira-kira tahun 2019 ke 20 itu saya sudah mulai menyepi itu. Saya nggak tahu, saya lebih nyaman sendiri, karena pengamatan saya coba berdiskusi dengan beberapa teman saya gitu ya. Cuman seperti yang saya katakan tadi, mereka selalu apa yang ada di luar diri kita, orang lain itu
selalu meresponnya dengan akal dulu gitu. Mereka akan menangkis dulu. Jadi saya coba cerita ke semua teman-teman saya gitu, kemungkinan ini wabah ini akan bermutasi, akan lebih mengerikan. Namun mereka bilang positive thinking saja, tidak akan ada apa-apa gitu. Nah dari sana kan saya melakukan pengamatan bahwa sederhananya seperti itu. Dan ternyata setelah saya lihat berita-berita ini terus bermutasi ya, terus bermutasi menciptakan yang baru dan yang baru gitu kan. Jadi yang lebih buruk lagi dari penerawangan saya bahwa kemungkinan, jadi saya pernah mimpi itu ya, saya mimpi bahwa waktu itu saya mimpi kalau nggak salah itu saya di tengah malam saya terbangun gitu, saya ketakutan, semacam mimpi buruk. Jadi mimpi saya itu adalah saya melihat orang-orang yang mati atau sudah nggak ada karena terkena virus itu, sebenarnya mereka belum mati. Wah, ini kan mengerikan sekali mimpi saya itu kan. Jadi ini semacam fase gitu, untuk jangka beberapa tahun mereka dalam keadaan katakanlah koma gitu. Mereka ada di pertengahan antara hidup dan mati. Namun ada saatnya nanti mereka akan bangkit kembali setelah terkena virus itu, dan mereka tidak lagi menjadi manusia normal seperti kita ini gitu kan. Artinya apa? Manusia normal itu selain dibekali dengan sifat hewani gitu kan, sifat memakan, menyerang gitu, dia juga punya sifat tidak tega sebenarnya. Tidak tega ini yang membuat kita mau beristirahat gitu kan, membuat kita mau maksudnya membuat kita ingin bernegosiasi. Nah di situ kan ada ketidaktegaan sebenarnya, negosiasi. Namun yang mimpi saya tadi, orang-orang yang terkena virus sudah mati, mereka statusnya sudah mati, namun sebenarnya mereka belum mati. Mereka akan hidup lagi. Nah di sana mereka sudah kehilangan itu, sifat tidak tega itu, sifat negosiasi. Jadi mereka hanya tahu menyerang apa saja yang ada di depan mereka. Bahkan mereka menyerang satu sama lain. Jadi itu lebih buruk gitu. Jadi kalau dalam perang itu kan yang namanya perang itu haruslah ada minimal dua kubu itu, bukan dua orang, sorry, dua kubu yang tidak sepaham ya, karena kalau sepaham itu namanya teman gitu, itu menjadi sekutu. Tapi kalau dia tidak sepaham, akhirnya dia akan berperang menjadi musuh. Nah bahayanya orang yang sudah bangkit ini, yang dari mimpi saya, mereka tidak mengenali apapun gitu, yang mereka tahu hanya menyerang siapapun, menyerang apapun, dengan kondisi tubuh yang mana mereka tidak peduli lagi dengan diri mereka. Yang mereka tahu hanya menyerang dan menyerang. Dan saya nggak tahu kenapa setelah saya mimpi itu, saya terus memikirkan itu gitu. Ya awalnya saya mikir ini hanya mimpi biasa gitu kan. Ini paling ya namanya orang gitu kan, pasti dia ada kalanya dia mengalami mimpi buruk gitu. Namun mimpi ini semacam sebuah
pertanda awal gitu. Saya nggak tahu, saya nggak bilang saya nggak bilang ini hanya sebuah mimpi juga gitu kan, karena mimpi tadi ini dia semacam berubah bentuk menjadi bekal saya atau keyakinan saya agar saya mempersiapkan segala macam yang saya butuhkan gitu. Ya artinya kalau saya tahu gitu kan, saya melihat terowongan bahwa tahun ini akan menjadi permulaan gitu, peperangan yang besar atau semacam peperangan yang sangat mengerikan gitu. Jadi sikap saya seharusnya saya mempersiapkan bekalnya tuh, saya mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi ya saya rasa barangkali cukup. Kita akan lanjut di next video. Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah, apakah kalian punya penerawangan yang sama dengan saya. Terima kasih.